Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku, apa kabar? Semoga selalu sehat ya. Hari ini untuk pembelajaran akidah akhlak, kita akan belajar tentang kalimat thayyibah tarjih. Kemarin anak-anak sudah menghafal kalimatnya beserta dengan artinya. Nah, mari kita ulangi bagaimana pelafalan kalimat tarjih. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya, sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah pernah bersabda, "Tidaklah seorang hamba terkena musibah, kemudian ia berdoa, sesungguhnya kita kepunyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sesungguhnya kita akan kembali kepadanya. Ya Allah, berikanlah pahala dalam musibah ini, dan berikanlah aku ganti yang lebih baik daripadanya. Kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala dalam musibahnya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi ganti baginya yang lebih baik daripadanya." Jadi dalam hadis itu Rasulullah menganjurkan kita untuk membaca kalimat thayyibah tarjih. Selanjutnya kita akan melihat, dengan memahami kalimat thayyibah tarjih diharapkan muncul keyakinan bahwa segala yang terjadi pada diri kita, baik berupa untung ataupun rugi, berkah ataupun musibah, adalah kehendak Allah. Semua yang ada pada kita harus diakui dengan tulus bahwa kita milik Allah dan pada waktunya akan kembali menghadap Allah. Jadi apa yang kita punya, apa yang kita dapatkan, semuanya adalah pemberian Allah. Semua akan diminta pertanggungjawabannya, semua akan kembali kepada Allah. Kalimat tarjih merupakan wujud penyerahan diri manusia atas takdir Allah. Manusia milik Allah dan hanya kepada Allah. Manusia menyembah dan hanya kepada Allah lah, dan hanya Allah lah yang berhak mengambilnya. Oleh sebab itu, manusia harus bisa pasrah menghadapi takdir. Manusia juga harus bisa sabar dan ikhlas menghadapi musibah yang datang menimpa. Barang siapa yang tertimpa musibah, kemudian menghadapinya dengan ikhlas dan sabar, serta mengucapkan kalimat tarjih, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka Allah akan memberi pahala, mengampuni dosa orang tersebut, dan memberi ganti yang lebih baik, insya Allah. Nah, di sini ada 6 waktu yang tepat untuk mengucapkan kalimat tarjih. Antara lain, yang pertama ketika kita menerima musibah. Yang kedua, ketika mendengar kabar berita duka cita, misalkan ada sanak saudara yang meninggal. Kemudian yang ketiga, ketika terjadi kecelakaan, seperti yang baru kemarin terjadi, yaitu kecelakaan pesawat Sriwijaya. Jadi ketika kita mendengar kabar, ada pesawat jatuh, maka itu adalah waktu yang tepat untuk mengucapkan kalimat tarjih. Yang keempat, ketika terjadi bencana alam. Ada banyak sekali bencana alam ya, seperti yang kemarin sudah dijelaskan di materi PLH. Ada gunung meletus, ada banjir bandang, ada badai, dan lain sebagainya. Yang kelima, ketika kita terpeleset atau ketika kita jatuh. Dan yang keenam, ketika kita kehilangan suatu barang. Nah, Allah itu memberikan musibah kepada manusia. Dari musibah-musibah yang diberikan oleh Allah, itu ternyata dibagi menjadi 3. Tergantung siapa yang menerima musibah itu. Musibah itu ketika ditimpakan kepada orang beriman, dia dijadikan sebagai cobaan atau ujian untuk menguji kualitas keimanan orang tersebut.
Sedangkan ketika musibah ini diberikan kepada orang beriman yang melakukan kesalahan, musibah ini bisa digolongkan sebagai teguran. Jadi orang beriman itu kan disayang oleh Allah. Ketika dia melakukan kesalahan, maka akan ditegur oleh Allah. Hei, kamu jangan seperti itu. Nah, penegurannya seperti apa? Dengan cara diberikan musibah untuk diingatkan supaya kembali ke jalan yang lurus. Yang ketiga, musibah yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang selalu berbuat maksiat. Musibahnya sebagai azab atau sebagai siksa. Nah, hikmah membaca kalimat thayyibah dalam kehidupan manusia ada beberapa. Yang pertama, ikhlas dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, bersabar atas ujian hidup. Ketiga, mendapatkan keberkahan atau kebaikan yang sempurna dari Allah. Yang keempat, mendapatkan rahmat atau karunia dan nikmat dari Allah. Kemudian mendapatkan petunjuk dari Allah. Selanjutnya, dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Allah. Dan yang terakhir, terhindar dari sifat sombong dan angkuh, karena tahu semua itu adalah milik Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah, bisa diminta sewaktu-waktu. Nah, materi kita sudah selesai sampai di sini. Jika sudah paham, jangan lupa di bawah ini Bu Dinda akan berikan 2 soal yang anak-anak bisa kerjakan. Dikerjakan cukup di kertas yang sudah Bu Dinda berikan kemarin, lalu bisa dikumpulkan Senin besok. Nah, ada 2 soal yang akan Bu Dinda berikan. Yang pertama yaitu kapan mengucapkan kalimat thayyibah tarji, dan yang kedua bagaimana cara membiasakan diri mengucapkan kalimat thayyibah tarji. Soalnya ditulis di kertas itu lalu langsung dijawab. Jangan lupa kertasnya diberi nama dan kelas. Sekian dari Bu Dinda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.